Bank Sentral. Pengertian bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. FUNDSI fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. POJX Bank Sentral memiliki berbagai tanggung jawab, dari mengawasi kebijakan moneter untuk melaksanakan tujuan tertentu seperti stabilitas mata uang, inflasi yang rendah, dan kesempatan kerja penuh. Kepemilikan bank pemerintah yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah. Bank Mandiri, Bank BI, Bank BTN, Bank Swasta Nasional yaitu bank yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta. BCN, Bank Maspion, Bank Ganesha, bank asing yaitu bank yang kepemili dipegang oleh pihak asing Indonesia seperti ICBC Indonesia. HSBC, bank campuran bank yang didirikan oleh Badan Hukum di Indonesia dan Badan Hukum Luar Negeri. Bank CIMB Niaga. Status bank devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, bank non-devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yudha Bakti, Bank Harda Internasional. Penentuan harga bagi bank yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Kedua, bank syariah. Bank syariah adalah salah satu jenis yang cara menentukan harga menggunakan prinsip bagi hasil. Bank umum. Pengertian, bank umum adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan keuangan atau dana dari masyarakat. Fungsi: memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, serta menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya. Tugas bank umum secara umum adalah melakukan dua kegiatan yaitu tugas menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding, menyalurkan dana lending. Kepemilikan bank pemerintah yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah. Bank Mandiri, Bank BI, Bank BTN, Bank Swasta Nasional yaitu bank yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta. BCN, Bank Maspion, Bank Ganesha, bank asing yaitu bank yang kepemili dipegang oleh pihak asing Indonesia seperti ICBC Indonesia. HSBC, bank campuran bank yang didirikan oleh Badan Hukum di Indonesia dan Badan Hukum Luar Negeri. Bank CIMB Niaga. Status bank devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, bank non-devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yudha Bakti, Bank Harda Internasional. Penentuan harga bagi bank yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Kedua, bank syariah. Bank syariah adalah salah satu jenis yang cara menentukan harga menggunakan prinsip bagi hasil. Pengertian bank perkreditan rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi dan tugas: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
Kepemilikan. Bank pemerintah yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki pemerintah Bank Mandiri. Bank BI, Bank BTN, Bank Swasta Nasional yaitu bank yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki pihak swasta BCN, Bank Maspion, Bank Ganesha, bank asing yaitu bank yang kepemili dipegang oleh pihak asing Indonesia seperti ICBC Indonesia, HSBC, bank campuran bank yang didirikan oleh Badan Hukum di Indonesia dan Badan Hukum Luar Negeri, Bank CIMB Niaga. Status bank devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain yaitu Bank Mandiri, BRI, Bank BTN, Bank Ganesha, bank non-devisa, bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yudha Bakti, Bank Harda Internasional. Penentuan harga bagi bank yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya. Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Kedua, bank syariah. Bank syariah adalah salah satu jenis yang cara menentukan harga menggunakan prinsip bagi hasil. Kantor pusat. Jenis-jenis kantor bank gambar. Kantor pusat bank BNI. Kantor pusat bank adalah kantor pusat tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi di setiap bank memiliki satu kantor pusat dan fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melakukan hanya pengendalian jalan kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Kantor cabang penuh. Jenis-jenis kantor bank. Kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan bank. Dalam praktiknya, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu. Kantor cabang pembantu adalah kantor cabang yang posisinya berada di bawah pengawasan kantor cabang penuh atau kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Kantor cabang pembantu bisa saja naik menjadi kantor cabang penuh setelah mendapat persetujuan dari kantor pusat. Kantor cabang pembantu. Jenis-jenis kantor bank. Kantor kas adalah kantor bank yang paling kecil. Artinya kegiatan jasa layanan bank hanya meliputi teller atau kasirnya saja. Kantor kas hanya melayani sebagian kecil dari kegiatan perbankan. Menurut posisinya, kantor kas berada di bawah kantor cabang pembantu. Saat ini kantor kas berada sangat mudah kita temukan. Karena kas bank banyak yang melakukan pelayanan dengan mobil, maka sering disebut juga sebagai kas keliling.